Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi hari ini. Teman-teman melihat kondisi market udah hijau royo-royo. Wow, mantap ya, walaupun hijaunya masih rasa sangkut. Dan kalau kita lihat sendiri untuk Bitcoin, memang kalau kita lihat ya area tertingginya baru di 9.700 gitu teman-teman per hari ini ya kan. Dan hari ini setelah video ini dibuat ya, dia berada di 19.600. Oke, tentunya kenaikan Bitcoin dengan berwarna hijau diikuti oleh altcoin lainnya karena kiblatnya dari market cryptocurrency atau aset cryptocurrency adalah Bitcoin ya teman-teman untuk saat ini. Nah, bisa kalian lihat semuanya dominan hampir hijau royo-royo. Oke. Nah, terkecuali untuk si Luna Classic ya teman-teman. Untuk Luna Classic sendiri dia malah turun ya, per hari ini dia turun setelah kemarin sempat ada kenaikan gitu ya kan, lumayan gitu kemarin. Itu sempat kemarin itu sempat di area 34 itu untuk harga tertingginya. Nah, mungkin kalau teman-teman kemarin sudah jual beberapa persen dari aset teman-teman ya selamat gitu, kalian cuan gitu. Dan untuk masuk mungkin bisa lebih turun sebentar lagi gitu teman-teman, maksudnya lebih turun sedikit lagi baru masuk gitu ya. Tadi kepala tiga pas gitu atau di area 29-an seperti itu ya untuk Luna Classic. Oke, di sini informasi yang pertama yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwasanya si Luna Classic ini kemarin kan memang sudah ada update pembakaran daripada Binance ya, yang membakar sebesar 5,5 miliar Luna Classic. Nah, di sini memang pembakaran dari Binance teman-teman itu di luar prediksi daripada orang-orang luar negeri sana lah ya, yang memprediksi bahwasanya Binance ini akan membakar sebesar 15 miliar token atau koin Luna Classic. Tapi dalam kenyataannya memang cuman 5,5 miliar. Itu semua juga tergantung dari transaksi yang terjadi di Binance ya. Karena gini, Binance itu nggak membakar 1,2% yang perlu kalian ketahui ya kan. Jadi pembakaran di Binance itu hanya 0,1%. Nah, sedangkan proposal tersebut kan meminta 1,2%. Oke, itu sudah dipenuhi oleh Binance yaitu dengan sistem on-chain. Cuman untuk off-chain itu bukan Binance itu tidak memberatkan usernya, alias Binance itu membakar keuntungannya gitu teman-teman. Dari keuntungan yang masuk ke Binance itu dibakar gitu ya, dibakar 0,1% ya, seperti itu setiap transaksinya. Semisal Binance ini di setiap transaksi Luna Classic, ini contoh aja ya, semisal dia ngambil keuntungan 0,5% ya, jadi itu nanti 0,1%-nya akan masuk ke apa ya, sistem apa, daftar aset yang akan di burn kayak gitu teman-teman. Jadi enggak 1,2% ya. Jadi itu semua juga tergantung, karena ini murni ya, ini bantuan dari sisi Binance, dia tidak membebankan terhadap usernya tapi dia menggunakan keuntungannya ya. Belum tentu exchange lain mau menerapkan hal seperti ini gitu, untuk menggunakan uang keuntungannya untuk membakar ya. Tapi kalau semua exchange menerapkan tax burn 1,2%, ya saya yakin pembakaran daripada Luna Classic akan lebih cepat lagi gitu ya teman-teman. Jadi target kita yang mungkin ada yang target ke $1, $100, $1.000 ya kan, atau $150 itu akan lebih cepat lagi kalau semua exchange mau menerapkan hal seperti ini ya. Informasi yang beredar sih katanya sedang apa ya, ada negosiasi lah dengan Gate.io ya teman-teman. Semudah-mudahan sih negosiasi tersebut bisa cool gitu ya maksudnya. Nah, ini adalah batch pertama ya teman-teman, dan kita lihat dengan batch keduanya nanti. Kayaknya kalau kita lihat batch keduanya nanti mungkin akan lebih besar ya, mudah-mudahan seperti itu. Nah, ini adalah batch pertama pembakaran daripada Binance ya. Bisa kalian lihat 5,5 miliar ya teman-teman, dan ini adalah bukti transaksinya, kita cek bersama ya teman-teman untuk transaksi burnnya. Nah, jadi di sini ya teman-teman, kalian bisa ngecek nih Terra ya. Ini adalah
kiriman gitu teman-teman, burn dari Binance ya 5,5 miliar koin Luna Classic gitu. Nah, jadi ini bisa kalian lihat sejumlah 5,5 miliar ke alamat debt walletnya Luna Classic ya teman-teman. Ini sudah dikirim, sudah bisa kalian lihat juga, bisa kalian cek juga gitu teman-teman. Oke ya, dari Binance sudah clear. Dan kalau kita lihat bersama dari sini teman-teman ya, kemarin setelah Binance itu ngirim, tiang merahnya ini semakin mantap jiwa ya kan. Nah, per hari ini baru video ini dibuat ya, pagi hari ini sudah membakar kurang lebih 9,6 juta Luna Classic ya yang sudah di burn per video ini dibuat, karena di sini tiangnya ini masih sangat cebol sekali. Nah, kemarin tiangnya ini teman-teman sangat tinggi ya, karena di sini ada bantuan dari Binance yaitu sebesar 5,5 miliar. Jadi kemarin itu total burn dari keseluruhan pembakaran itu yaitu 6 miliar ya, 6,02 miliar teman-teman totalnya gitu kemarin, hari kemarin gitu yang di burn gitu ya teman-teman. Jadi kemarin cukup banyak pembakaran lah, dan mudah-mudahan tiang merah ini semakin panjang ya tiap harinya, karena tiang merah di sini menunjukkan pembakaran yang semakin besar. Kalau semakin panjang ya, semakin pendek berarti pembakarannya semakin kecil. Nah, dari sistem total burn ya, dari sistem total burn, total lunch yang terbakar itu adalah 13,7 miliar ya. Dan di sini mewakili 0,19% dari total aset Luna Classic atau total pasokan Luna Classic. Berarti belum ada 1%-nya kan untuk pembakaran Luna Classic, dan dibakar dengan pajak yaitu 3,8 juta ya, selisih tadi ya. Ini belum terupdate juga karena dibakar dengan pajak hari ini tadi sudah 9 jutaan ya kan. Dan di sini dikirim ke alamat pembakaran 9,9 miliar ya, sedikit lagi hampir menyentuh ke 10 miliar ya teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah totalnya teman-teman, sorry ya. Jadi ini gini ya, maksudnya ini dibakar dengan pajak ya 3,8, ini adalah pergerakan hari ini, dan ini dikirim ke alamat pembakaran totalnya teman-teman, total ya. Jadi kalau digabungkan ketemunya itu 13,7. Oke, nah itu ya dibakar memasok ya. Jadi ya bisa kalian cek juga di sini ya. Intinya buat teman-teman semua yang pegang Luna Classic, saya yakin kedepannya dalam jangka waktu yang mungkin cukup panjang ya, itu akan bisa sesuai mungkin keinginan teman-teman gitu ya teman-teman. Jadi tetap bersabar ya kan dengan berita-berita negatif yang berada di luaran sana. Tergantung teman-teman dulu masuk ke Luna Classic ini mau menjadi seorang trader scalping atau mau menjadi seorang investor ya. Kalau menjadi investor ya memang kita membutuhkan waktu yang lumayan ya. Jadi kalau investor kita harus memahami resikonya dulu ya sebelum kita melakukan pembelian aset. Resikonya harus kita pikirkan, jangan memikirkan untungnya aja gitu ya. Nah, jadi ketika ada penurunan seperti ini ya kita sudah siap. Tapi saya yakin kedepannya Luna Classic ini akan memiliki kenaikan yang cukup luar biasa ya. Mudah-mudahan mungkin dalam waktu 2-3 tahun, syukur-syukur bisa lebih cepat di 2023 ya, atau di 2023 pertengahan atau akhir lah. Mudah-mudahan kita sudah cuan maksimal gitu dari Luna Classic ya. Oke, mungkin ini dulu untuk pemegang Luna Classic. Tetap semangat, jangan putus asa, kuatkan mental teman-teman semua. Oke, mungkin ini dulu, semoga cuan.